Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara Sekretaris Desa Sambidur Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah berinisial IWK, 32 tahun dianiaya ayah kekasihnya TY, 42 tahun. Saat kejadian pemukulan, IWK mengaku ada 4 orang yang terlibat, termasuk TY. Selain dipukul yang mengarah ke bagian wajah, IWK juga mendapatkan ancaman verbal. IWK mengalami luka lebam hingga luka robek pada pelipis kanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari di sana. Halo Septi. Ya, rekan Firda. Ya, Septi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian pemukulan terhadap korban IWK ini? Baik, kronologi kejadian terhadap IWK ini atau Sekretaris Desa Sambidur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen diawali ketika IWK ini berada di rumah pada tanggal 27 Desember 2021 lalu. Kemudian pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat atau Senin dini hari, IWK ini didatangi oleh ayah pacarnya yakni TY, 42 tahun di rumahnya. Kemudian IWK diajak untuk keluar dari rumahnya dan menuju suatu tempat yang sepi. Kemudian di tempat sepi tersebut IWK tahu-tahu dihujani oleh pukulan oleh ayahnya itu sendiri sebanyak beberapa kali dan akibatnya mengalami luka-luka di situ. Penyebab dari pemukulan itu sendiri ditengarai karena ayah pacarnya IWK ini tidak menyetujui hubungan IWK dengan anaknya karena terpaut usia yang cukup jauh, di mana saat ini IWK berusia 32 tahun dan anak pelaku ini masih berusia 19 tahun. Ya, Firda. Septi, kemudian bagaimana untuk dampak penganiayaan tersebut? Apa yang dialami oleh korban sendiri? Yang dialami oleh korban tentu saja mengalami luka cukup lumayan parah di bagian wajahnya, terutama di bagian mata, dikarenakan pukulan tersebut mengenai mata yang menyebabkan matanya hingga pada dijumpai seminggu setelah kejadian, matanya masih merah dan saat ini masih belum dapat digunakan untuk membaca secara normal atau masih buram dan masih menggunakan satu mata saja untuk membaca. Untuk kondisi tubuhnya kemarin demam dikarenakan memang setelah mendapat perawatan selama 1 minggu dan baru saja keluar dari rumah sakit masih mengalami demam. Ya, beda. Septi, bagaimana kemudian untuk proses hukum yang dijalani oleh pelaku sendiri? Apakah saat ini korban juga sudah melaporkan pelaku ke pihak kepolisian? Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian yakni Polsek Tanon dan langsung dilakukan penangkapan pada hari Sabtu kemarin, di mana kini pelaku sudah diamankan dan oleh polisi dijerat oleh pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Namun oleh korban dikarenakan dia menilai penganiayaan tersebut tidak hanya pemukulan atau penganiayaan saja, namun juga juga mendapatkan ancaman secara verbal, maka ia juga mengalami ancaman. Maka korban menginginkan agar pelaku dihukum lebih berat lagi. Seperti itu, Vida. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner, Septi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban penganiayaan dari ayah pacarnya bernama IWK. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini, ya. Hari ini katanya mau diprofesi. Mas, suaranya agak keras ya? Kurang ini sih, Mas. Gendeng, Mas. Iya, ya. Kedatangan ke sini apa, Mas? Saya kurang paham karena ini katanya mau dipanggil sama saksinya ke sini tadi. Jadi belum tahu mau kasih keterangan apa itu belum tahu. Siapa yang manggil? Bapak Anit, Bapak Warsito. Mas, kemarin kan pasalnya kan 2 tahun 8 bulan. Bagaimana Mas dengan pasal tersebut? Itu sudah pantaskah atau ada tuntutan lain atau harapan gitu kepada penegak hukum? Jadi gini, Mas. Mungkin saya rasa kurang ya, karena itu kan bahasanya saya di rumah terus diajak keluar.
bahasanya udah bahasa penculikan kayak gitu. Jadi mungkin lebih mengarah keadilan lagi lah. Untuk penegak hukum saya apresiasi, cuma mungkin kurang, dalam artian kurang untuk pasalnya. Selain ancaman apa Mas yang diharapkan? Yang dilakukan ngomong ini sih, ngomong diminta isisan ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.